sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk yang berbeda kepentingan ya. Terus di sini ada yang tahu teks negosiasi itu apa? Ada yang tahu nggak? Teks negosiasi itu adalah teks atau tulisan berisi proses untuk mencapai perjanjian atau kesepakatan antar kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut harus memenuhi kepuasan seluruh pihak yang terlibat dalam elemen tertentu, misalnya kerjasama atau kompetensi. Jadi teks negosiasi ini berisi tentang tulisan atau teks yang berisi kesepakatan atau perjanjian untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut ya. Jadi tidak adanya saling dirugikan antara kedua belah pihak tersebut. Di sini ada ciri-ciri teks negosiasi, yaitu untuk menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan, yang kedua mengarah pada tujuan praktis, yang ketiga memprioritaskan kepentingan bersama, dan merupakan sarana untuk mencari penyesuaian. Tujuan teks negosiasi itu untuk mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan untuk mencapai penyesuaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama, dan mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Di sini jenis-jenis negosiasi itu ada 3: perdagangan, pekerjaan, dan kebijaksanaan. Perdagangan, mungkin kalian tidak asing ya ketika kalian pergi ke pasar. Di situ terdapat interaksi sosial antara jual beli, antara pembeli dan pedagang. Yang kedua ada pekerjaan. Nah, ketika kalian sudah lulus nanti, biasanya kalian mungkin akan berinteraksi atau bernegosiasi dengan bos kalian atau mungkin dengan mitra kerja kalian untuk merundingkan suatu pekerjaan. Misalnya, kalian merundingkan tentang kenaikan gaji atau mungkin meminta izin cuti dan lain sebagainya. Yang ketiga ada peraturan atau kebijakan. Nah, interaksi ini biasanya kalian digunakan bersama teman, orang tua, ataupun guru kalian. Contohnya, kalian di rumah ingin meminta uang atau mungkin ingin meminta ganti HP. Nah, mungkin di situ kalian pasti adanya kesepakatan atau interaksi dengan orang tua kalian. Mungkin orang tua kalian tidak mengizinkan kalian untuk ganti HP. Alasannya mungkin karena HP-nya masih bagus lah, atau masih dari segi itunya ya mungkin masih bagus. Terus kalian meyakinkan orang tua kalian tuh agar kalian tuh ingin mengganti HP, mungkin dari baterainya udah lobet gitu. Jadi kayak kalian itu harus meyakinkan orang tua kalian supaya HP kalian itu bisa diganti. Tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, selanjutnya struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini berisi pembukaan, biasanya berisi salam, sapaan, atau ucapan lainnya untuk memulai interaksi. Yang kedua ada permintaan. Nah, di dalam permintaan ini biasanya pembeli itu akan mengungkapkan keinginannya apa yang ia beli atau mendapatkan sesuatu barang yang ia maksud. Yang ketiga ada pemenuhan. Setelah pembeli mengungkapkan apa yang dia inginkan, biasanya pembeli itu akan berusaha atau mencari barang apa yang pembeli itu inginkan. Yang ketiga ada penawaran. Pada bagian ini biasanya terjadinya proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lainnya untuk mendapatkan kesepakatan dan untuk mendapatkan harga yang disetujuinya oleh kedua pihak tersebut. Yang kelima ada persetujuan. Nah, setelah dicapai kesepakatan, biasanya pembeli itu akan membayar harga yang ia inginkan dan setelah disetujui oleh penjual tersebut. Di sini ada contoh.
Ada yang mau baca? Jadi silakan. Ya itu bantuan. Itu kembali dari ketentuan. Selamat siang kembali. Maaf ada yang bisa saya bantu. Saya ingin diupdate. Ada nggak ketentuan bahan dasarnya ada yang dari. Wah ada mas. Silakan tinggal pilih aja yang paling cocok. Kalau yang ini harganya sesuai berapa boleh ditaruh? Oh boleh mas. Memangnya mau ditaruh berapa? 150.000 boleh. Wah maaf mas. Harga segitu belum boleh. Ini kualitas bagus. Import dari Prancis. Harga pasnya 300.000 mas. Itu sudah diskon 10% mas. 600.000 gimana tuh? Maaf mas, masih belum boleh. Ya sudah, ini penawaran terakhir 650.000. Ya sudah mas, saya sepakat. Terima kasih banyak mas untuk pembayarannya dikasih ya mas. Nah itu adalah ada bagian-bagian struktur teks negosiasi. Yang pertama itu ada orientasi. Nah itu berisi tentang sapaan atau berisi salam ya kepada si penjual. Yang kedua itu ada pemenuhan. Karena di sini itu si pembeli itu ingin menanyakan sesuatu barang, permintaan. Yang kedua itu ada permintaan karena di sini itu si pembeli itu ingin menanyakan sesuatu barang yang ia inginkan. Yang ketiga itu ada pemenuhan. Pemenuhan itu ketika si pembeli itu menanyakan sesuatu barang kepada si penjual itu berusaha meyakinkan bahwa ia itu bisa menyediakan barang yang ia inginkan ke si pembeli tersebut. Yang keempat itu ada penawaran. Yang di bagian pembeli itu 450 boleh Pak. Nah gitu. Di situ ada tawar menawar antara si pembeli dan si penjual. Terus yang terakhir ada persetujuan. Nah setelah disepakati oleh penjual tersebut, akhirnya di situ ada persetujuan. Si pembeli tersebut membayar dengan harga yang setelah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, ya. Jadi bernegosiasi itu dilakukan secara dua orang atau lebih. Jadi kalau misalnya sendiri, itu bukan bernegosiasi. Itu namanya berbicara dengan diri sendiri. Jadi kalau misalkan bernegosiasinya itu gagal atau tidak diterima oleh penjual tersebut, itu tidak salah atau misalkan bisa disebut dengan negosiasinya gagal. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke baik, kalau tidak ada, tugasnya hari ini adalah kalian menulis teks negosiasi dalam bentuk video, ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, ini tadinya berapa? Tadinya apa perbedaannya teks negosiasi yang tetap penawaran tadi dengan teks negosiasi surat perdamaian? Kalau ada perbedaan kesamaannya, kalau ini enggak sih. kalau misalkan surat perdamaian itu bisa disepakatinya dengan cara ini materai 6.000 itu seperti itu. Kalau misalkan tawar menawar kan cuma dilakukan dua orang ya. Kalau misalkan surat perdamaian itu biasanya dilakukannya dengan adanya memakai materai seperti itu. Di situ. Masih paham? Mungkin sampai sini aja ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.